Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah nyampe season 9-nya. Dan sebentar lagi bakalan nyambung sama season 10-nya buat kalian yang ketinggalan. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlistnya di channelnya, dan kalian bakalan nemuin session-session sebelumnya yang pernah gua upload. Di sana bakalan bersusun rapi ya episode-episodenya juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur cerita session 9-nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang melakukan kultifikasi, Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah Great Heaven Crescent Flame," ucap dari Xiaoyan. Lalu terjadi sebuah ledakan di pikiran Xiaoyan. Jauh di dalam pikiran Xiaoyan, tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Lalu pada saat ini dia segera pulih dan dia menemukan bahwa dia sudah berada di dalam alam yang misterius. Mata Xiaoyan menyapu sekitarnya dan berhenti di sebuah tempat yang kosong. Ada satu sosok di sana. Xiaoyan lalu bergumam, "Tempat ini seharusnya adalah ruangan ingatan yang tersembunyi di dalam teknik Dao." Sosok itu juga bukan seseorang elit dosen, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Sosok itu lalu berkata, "Great Having Creation Flame adalah teknik Dao tingkat rendah di kelas Tian. Jurus itu dibuat olehku dengan menggabungkan 100 teknik Dao. Teknik Dao ini memperhatikan makna penciptaan. Dengan bisa mengetahui rahasia yang aku sembunyikan, kamu dapat dianggap sebagai orang yang memiliki afinitas. Karena kamu telah mendapatkan tulang rusuk. Tanganmu seharusnya disempurnakan oleh air liur roh emas itu. Ingat, Great Having Crescent Flame hanya dapat digunakan oleh tangan yang telah disempurnakan. Kalau tidak, seseorang itu pasti akan menghadapi serangan balasan dari teknik itu. The Great Having Crescent Flame memiliki kekuatan penciptaan. Ini adalah rute meridian dari Great Having Crescent Flame, ucap dari sosok itu. Tubuh sosok itu pun mulai berubah menjadi transparan dan mengungkap rute pena. Jejak energi emas melintas melalui pembuluh darahnya. Xiaoyan lalu memusatkan pikirannya untuk mengingat rute energinya. Rute pena pun lalu memudar. Cahaya yang bersinar di dalam tubuh sosok itu pun menghilang. Sebuah tangan lalu diayunkan dan mendarat dengan keras di ruangan kosong. Lalu terjadi lagi ledakan. Buar! Lingkaran cahaya berwarna hitam telah terbentuk. Sosok itu kembali berkata, "Kamu memang orang yang ditakdirkan. Ingatlah namaku. Namaku adalah Sain Zhao Hua," ucap dari sosok itu. Sosok itu berangsur-angsur memudar dan perlahan menghilang. Xiaoyan lalu mengangguk dengan pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam menyerbu dan menghancurkan tubuhnya. Xiaoyan lalu membuka matanya dan berkata, "Sain Zhao Hua," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melihat ke arah tangan kanannya. Terlihat tangan kanannya saat ini memiliki cahaya keemasan. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emas saja yang dapat menggunakannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan Great Heaven Crescent Flame ini sekarang atau tidak," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun melompat turun dari tempat tidurnya. Doki di dalam tubuhnya mengikuti jalur ingatan di dalam pikirannya. Sekitar 1 jam kemudian dia akhirnya berhasil melakukan sirkulasi pena sepenuhnya. Saat Xiaoyan menyelesaikan sirkulasi ini, tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak. Doki di dalam tubuhnya mengalir dengan deras ke arah tangan kanannya. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Sialan, besar sekali teknik Dao ini," ucap dari Xiaoyan. Dengan meningkatnya jumlah doki yang berkumpul di telapak tangan kanan Xiaoyan, cahaya keemasan gelap menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian cahaya hitam pekat ini akhirnya muncul. Kekuatan hisap yang menakutkan lalu melonjak. Cahaya keemasan di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam ini. Xiaoyan lalu berkata, "Sungguh energi yang menakutkan," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dengan paksa menghentikan aliran doki di tubuhnya. Dia segera mengepakkan telapak tangannya.
Cahaya hitam itu bergetar dan kembali berubah menjadi Doki yang kembali ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, Great Having Crescent Flame. Aku ingin tahu bagaimana ekspresi hantu tua Zaiking itu jika bertemu denganku lagi, ucap dari Xiaoyan. Lalu singkat cerita, keesokan harinya di bagian dalam menara batu belakang gunung Papiliun Bintang, Xiaoyan lalu mengeluarkan tubuh Duzun bintang 4. Lalu dia berkata kepada Yalao, Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu sudah siap kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Yalao lalu mengangguk dan berkata, Baiklah kalau begitu, ucap dari Yalao. Lalu tatapan Xiaoyan beralih ke arah Feng Zhenze. Dia lalu berkata, Feng Tua, penyempurnaan tubuh dan proses penggabungan kali ini mungkin butuh banyak waktu. Juga jangan biarkan siapapun memasuki menara batu saat ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Feng Zhenze lalu berkata, Kalau begitu tidak masalah, aku akan mengurusnya, ucap dari Feng Zhenze. Mendengar itu Xiaoyan pun mengangguk. Xiaoyan pun lalu menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil sekering darah penumbuh tulang muncul dan perlahan-lahan melayang ke arah Yalao. Yalao segera meraih botol giok itu. Xiaoyan pun mulai memurnikan tubuh untuk Yalao saat ini. Feng Zhenze dan kelompok dokter peri kecil segera meninggalkan menara batu. Xiaoyan lalu berkata kepada Yalao, Guru, pertama-tama aku akan memurnikan tubuh. Setelah itu kamu harus memasukinya dan menyelesaikan langkah penggabungan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir. Xiaoyan lalu memberi isyarat dengan jarinya. Darah merah hijau mengalir ke tubuh Dozun itu. Dalam sekejap warna tubuh telah berubah menjadi warna hijau merah. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya. Tubuh Duzun itu pun tergantung di udara. Lalu Xiaoyan melambaikan tangannya. Api ungu coklat melonjak keluar dan membungkus tubuh Duzun itu. Di bawah pemanggangan api surgawi, sedikit cahaya merah hijau juga muncul di tubuh Duzun itu. Pemanggangan ini berlangsung berjam-jam. Xiaoyan perlahan-lahan lalu membuka matanya. Pada saat ini warna hijau kemerahan pada tubuh itu menjadi jauh lebih redup. Xiaoyan lalu melirik Yalao di sampingnya dan mengangguk. Xiaoyan dengan keras mematahkan lengan kanan dari tubuh Duzun itu. Melihat aksi Xiaoyan, Yalao terkejut dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Tanya dari Yalao. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia segera mengeluarkan lengan kanan Doseng dari cincin penyimpanannya dan menggabungkannya ke tubuh Duzun itu. Yalao terkejut lagi dan berkata, Lengan Doseng, ucap dari Yalao. Xiaoyan lalu berkata, Iya, aku telah mendapatkannya di peninggalan kuno, ucap dari Xiaoyan. Yalao lalu mengangguk. Setelah menggabungkan lengan ke tubuh Duzun itu, Xiaoyan sekali lagi menggunakan The 3000 Lotus Heart Flame untuk memurnikannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu berteriak, Sekarang guru, ucap dari Xiaoyan. Yalao lalu mengangguk. Dia dengan cepat mengeluarkan pil sekering darah penumbuh tulang dari botol giok yang kecil dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat masuk ke tubuh Duzun itu. Buar. Tubuh itu bergetar hebat saat jiwa Yalao masuk ke dalamnya. Xiaoyan lalu berkata, Guru, bertahanlah, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan kembali memanggang tubuh Duzun itu. Pemanggangan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Sementara itu di aula besar hitam di dalam pegunungan wilayah barat daratan tengah, kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah ke dalam aula besar itu. Sesaat kemudian kabut hitam itu berkumpul dan berubah menjadi banyak sosok hitam. Banyak sosok hitam segera berlutut dan berkata, Selamat datang Tianju ke-9. Lalu kemudian sosok biru perlahan muncul dan berkata, Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Tanya dari sosok biru itu. Sosok lainnya lalu serentak menjawab, Hancurkan Papiliun Bintang jatuh, tangkap Xiaoyan dan Yao Chen. Sosok biru itu lalu mengangguk dan berkata, Ya, baguslah, mari kita bergerak, ucap dari sosok biru itu. Sosok biru itu bergerak dan perlahan menghilang. Saat sosok biru itu menghilang, seseorang penetua yang memimpin orang-orang berpakaian hitam mengangkat kepalanya. Penetua itu adalah hantu tua Zaiking. Sementara di sisi lain, Xiaoyan yang sedang menggabungkan tubuh untuk Yalao, saat ini tubuh Duzun telah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah tergantung kepada Yalao. Xiaoyan lalu berkata,
Guru, selanjutnya tergantung kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera duduk di atas platform batu. Dia segera memasuki metode pelatihannya dan perlahan menutup matanya. Setengah hari telah berlalu. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia menatap ke arah platform batu saat ini. Tetapi dia hanya melihat Yalau masih memejamkan matanya. Tidak ada sedikit pun aktivitas yang dipancarkan olehnya. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Kemudian beberapa peta kuno muncul di tangannya. 3 fragmen peta kuno ini adalah peta misterius yang diperoleh oleh Xiaoyan bertahun-tahun yang lalu. Peta itu mencatat informasi api surgawi peringkat ketiga, Purifying Demon Lotus Flame. Xiaoyan lalu mempelajari peta itu, tetapi akhirnya dia hanya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan lalu bergumam, peta ini masih belum menunjukkan apapun. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir agar aku bisa tahu di mana The Purifying Demon Lotus Flame itu berada, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu dengan hati-hati menyimpan ketiga peta kuno itu. Setelah menyimpan peta kuno itu, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Beberapa fragmen tulang putih giok muncul di tangannya. Fragmen tulang itu adalah fragmen tulang dozeng. Kemudian lalu Xiaoyan mengeluarkan api ungu coklat dan melilit fragmen tulang itu. Singkat cerita 2 hari telah berlalu. Tulang di dalam api berangsur-angsur berubah warna menjadi keabu-abuan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu. Tulang perlahan tersebar ke bawah. Setelah abu tulang berserakan, 3 cairan putih seukuran ibu jari muncul. Xiaoyan lalu mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dan dengan hati-hati menempatkan kedua cairan sumsum tulang doseng ke dalamnya. Dia segera menelan satu sisanya. Saat cairan itu masuk ke tubuh Xiaoyan, lautan energi murni agung mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan saat ini. Energi itu menyebabkan suhu tubuh Xiaoyan meningkat. Kemudian asap putih mengepul naik di kepala Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat memasuki mode pelatihannya dan mulai memurnikan energi agung itu. Penyempurnaan itu berlanjut selama 3 hari sebelum Xiaoyan membuka matanya. Berdasarkan indranya, dia langsung menerobos tingkat bintang 1 ke tingkat bintang 2 dozon. Tatapan Xiaoyan beralih ke platform batu. Yalau yang masih belum membuka matanya, Xiaoyan lalu bergumam melihat itu. Sepertinya tubuh itu terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, tubuh itu tidak dapat dengan mudah dikendalikan, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan seluruh menara batu bergetar hebat. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Papiliun bintang jatuh, serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Kalau tidak, hari ini aku akan melenyapkan tempat ini, ucap dari suara itu. Xiaoyan lalu bergumam, Hall of Soul, apakah mereka sudah tiba? Ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun puncak gunung. Ekspresi mereka muram saat mereka melihat ke langit. Tian Honzunze lalu berkata, Hall of Soul telah tiba, ucap dari Tian Honzunze. Dokter peri kecil lalu berkata, ada banyak aura yang kuat. Kali ini tampaknya Hall of Soul benar-benar berniat untuk melenyapkan papiliun bintang jatuh ini, ucap dari dokter peri kecil. Lalu Feng Junze perlahan melangkah maju. Dia segera membentuk segel tangan. Susunan bintang jatuh di langit berdesir. Segera ruangan perlahan menjadi terdistorsi. Saat ini area di luar papiliun bintang jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang menyelimuti langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam itu. Dokter peri kecil lalu berkata, hantu tua Zai King, dia juga telah datang, ucap dari dokter peri kecil. Feng Junze lalu berkata, ada juga Hai Bai Tianzu yang kita temui saat itu. Terlihat 2 lelaki tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Feng Junze kembali berkata, 3 elit Tianzu benar-benar telah datang kali ini. Tampaknya Hall of Soul benar-benar ingin melenyapkan kita kali ini, ucap dari Feng Junze. Seseorang tetua papiliun bintang jatuh lalu berkata, kepala papiliun Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang tetua dari papiliun bintang jatuh itu. Hall of Soul berencana untuk melenyapkan papiliun bintang jatuh. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Semuanya, papiliun bintang jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, ucap dari Feng Junze. Para sesepuh lalu berkata, kepala papiliun Feng, papiliun bintang jatuh adalah tempat kita.
Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan berjuang mati-matian untuk melawan mereka, ucap dari para sesepuh. Bagus kalau begitu, ayo kita bertarung sampai titik darah penghabisan, ucap dari Feng Zhenze. Zai King lalu berteriak, Feng Zhenze, formasi Pavilion Bintang Jatuh ini tidak dapat melindungimu kali ini, ucap dari Zai King. Tatapan hantu tua Zai King berbalik ke arah para tetua berpakaian hitam putih. Lalu dia berkata, mari kita serang bersama-sama dan hancurkan formasinya, ucap dari Zai King. Tianzu hitam dan putih lalu mengangguk. Mereka segera mengangkat tangan mereka. Tangan mereka tiba-tiba mengepal. Kekuatan spasial dengan cepat menyebar. 3 tangan besar yang tak terlihat meraih dengan kuat ke ruangan kosong. Sebuah cahaya lalu melonjak. Zai King lalu berteriak, hancurkan, ucap dari Zai King. Tangan besar tak terlihat itu dengan keras menabrak penghalang itu. Buah! Semua murid dari dalam Pavilion Bintang Jatuh melihat penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Feng Zhenze lalu berkata, formasi itu tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Hall of Soul telah mengirim 3 Tianzu, 7 Dozun, dan cukup banyak Dozong. 7 Dozun dan para ahli lainnya tidak masalah, tetapi trio Zai King adalah masalah yang besar. Aku akan menghadang Tianzu hitam dan putih, ucap dari Feng Zhenze. Mendengar itu, dokter peri kecil lalu berkata, apakah kamu sanggup untuk melawan mereka berdua? Tanya dari dokter peri kecil. Aku hanya perlu mengulur waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retreatnya, ucap dari Feng Zhenze. Di saat semua orang dalam kepanikan, Xiaoyan tiba-tiba muncul dan berkata, aku akan berurusan dengan hantu tua Zai King itu. Serahkan salah satu Tianzu hitam dan putih pada boneka setan langit. Tianzu yang lainnya diserahkan kepada dokter peri kecil dan Tian Honzunze, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu kegembiraan muncul di wajah Feng Zhenze. Dia lalu berkata, kamu sudah keluar. Bagaimana dengan Yao Chen? Tanya dari Feng Zhenze. Dia masih butuh waktu, ucap dari Xiaoyan. King Lin tiba-tiba berkata, serahkan saja Tianzu yang lainnya kepadaku. Biarkan kakak dokter peri kecil dan yang lainnya menghadapi elit Dozun yang lainnya, ucap dari King Lin. Mendengar itu dokter peri kecil terkejut dan berkata, apa maksudmu? Tidak apa-apa, aku dan Tian Honzunze bisa menghadapinya, ucap dari dokter peri kecil. Tatapan King Lin lalu beralih kepada Xiaoyan dan berkata, Tuan muda Xiaoyan, percayalah aku bisa menghadapinya, ucap dari King Lin. Xiaoyan lalu mengangguk mendengar itu. Xiaoyan lalu berkata, buka formasi besar, ucap dari Xiaoyan. Feng Zhenze lalu mengangguk. Feng Zhenze segera membentuk segel tangan. Penghalang cahaya di langit lalu bergetar. Sebelum penghalang berhamburan, setelah menghilangnya penghalang cahaya, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap. Kabut hitam yang menembus langit juga muncul. Hantu tua Zai King tersenyum dan berkata, Xiaoyan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi, ucap dari Zai King. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan dan Pavilion Bintang Jatuh berhasil mengalahkan Hall of Soul, mengusir mereka dan babak belur Hall of Soul-nya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gue juga kenapa durasinya gue pendekin sedikit ya, karena ini kan skripnya tinggal sedikit lagi nih, chapternya tinggal sedikit lagi. Dan kalau gue prediksi itu tidak akan cukup sampai 24 episode. Jadi durasinya gue kurangin sedikit biar cukup sampai 24 episode. Tapi kayaknya tetap nggak bakalan cukup. Jadi guanya bingung nanti ngurutinnya. Oke bro, jadi gue harus nyeting-nyeting lagi. Oke, terima kasih banyak atas semuanya. Dan bagi kalian yang suka akan alur BTTH yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Itu udah cukup membantu gue. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.